Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haikal dari program studi S1 Teknik Mesin, Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan yang saya ampu, teknik dalam metode pembelajaran, kemudian materi-materi yang akan saya berikan, serta metode penilaian-penilaian yang saya gunakan untuk mengukur capaian pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah Kinematika dan Dinamika 1, yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah inti dasar dari program studi S1 Teknik Mesin dengan besaran SKS-nya adalah sejumlah 2 SKS. Mata kuliah Kinematika dan Dinamika 1, saya berikan konsep pembelajaran secara student center learning, di mana ada komunikasi secara dua arah. Kemudian untuk terkait dengan pokok materi pembahasan yang saya berikan kepada mahasiswa, diantaranya adalah tentang mekanisme gerak, kinematika partikel, kinematika benda tegar, dan kinematika mekanisme sederhana. Dari capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah yang saya sampu ini adalah di mana yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan tentang gerak linear, gerak rotasi, dan juga vektor. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tentang gerak absolut, gerak relatif, dan juga mahasiswa mampu melakukan analisis kecepatan serta percepatan mekanisme 4 batang penghubung. Mata kuliah Kinematika dan Dinamika 1 ini ditempuh sebanyak 16 kali tatap muka, di mana 16 kali tatap muka ini di pertemuan ke-8 adalah UTS, di pertemuan ke-16 adalah UAS. Kemudian di dalam pemberian pembelajaran saya berikan ada sebuah tugas berbasis project, di mana mahasiswa membentuk sebuah kelompok untuk membuat sebuah konsep desain kinematika dan dinamika serta analisis kecepatan dari masing-masing mekanisme batang penghubung, yang mana itu nanti bisa diterapkan di sebuah kinematika dan dinamika proses permesinan yang mana diterapkan di mesin-mesin UKM semi konvensional. Pada pertemuan ke-10, saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana mahasiswa bisa menganalisis kecepatan dari sebuah mekanisme 4 batang penghubung yang mana diterapkan di sebuah mekanisme batang engkol peluncur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pertemuan kita. Hari ini kita sudah memasuki di pertemuan yang ke-10, di mana di pertemuan 10 ini kita akan membahas tentang bagaimana kalian untuk bisa melakukan analisa kecepatan sebuah mekanisme engkol peluncur. Tapi pada pagi hari ini saya akan menampilkannya adalah mekanisme 4 batang penghubung, hampir sama dengan mekanisme engkol peluncur. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Doa selesai. Silahkan kalian buka presensinya di e-learning masing-masing untuk saya bisa memastikan kehadiran kalian di pertemuan yang ke-10 ini. Silahkan bisa dibuka HP-nya, kemudian bisa melakukan presensi.
Sudah semua? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan untuk pertemuan pada pagi hari ini, di mana di pertemuan yang ke-10 kita akan membahas tentang kinematika dari mekanisme sederhana untuk mencari sebuah nilai kecepatan. Di sini saya menampilkan contoh ada sebuah mekanisme 4 batang penghubung. Ya, di sini ada batang penghubung 2, batang penghubung 3, batang penghubung 4. Untuk kita bisa mencari nilai kecepatannya per masing-masing batang penghubung, maka langkah pertama yang kalian lakukan adalah kalian menjabarkannya di masing-masing batang penghubung. Ketika kita memulai di batang penghubung yang pertama, yaitu batang hubung 2, kita gambarkan di sini. Kemudian di sini kita ketahui bahwa batang hubung 2 ini bergerak searah atau berlawan arah? Berlawanan arah jarum jam. Maka kita bisa menentukan arah kecepatannya, di mana arah kecepatan titik A untuk batang hubung 2 pasti tegak lurus terhadap jari-jari. Arahnya ke atas atau ke bawah? Kalau dia berlawan arah jarum jam, ke atas, seperti ini. V A. Oke. Kemudian selanjutnya, kalau kalian sudah mendefinisikan untuk batang hubung yang pertama, arah kecepatannya adalah ke atas, lanjut ke batang hubung yang kedua. Kalau di sini saya mulainya dari batang penghubung keempat. Kalau misalkan batang penghubung keempat kita mencari besar kecepatan di titik B, maka konsepnya sama seperti kalian ketika mengerjakan di batang hubung 2, yaitu arah kecepatan pasti tegak lurus terhadap jari-jari. Seperti ini. V B. Lakukan hal yang sama untuk batang hubung 3, di mana batang hubung 3 kita juga mencari kecepatan di titik B. Cuman acuannya adalah terhadap titik A. Langkah yang sama kalian lakukan. Tegak lurus terhadap jari-jari. Ini sebagai kecepatan B relatif terhadap titik A. Seperti ini. Kalau kalian sudah menggambarkan semuanya, lalu langkah berikutnya adalah ambil sebuah titik sembarang. Misalkan di sini ya Mas ya. Ambil sebuah titik sembarang. Kita gambarkan dulu kecepatan titik A terlebih dahulu. Ini titik A, kita geser, kita gambarkan ke sini Mas. V A. Kemudian setelah VA kita gambarkan arahnya ke atas, selanjutnya adalah kita akan menggambarkan vektor kecepatan B dan BA. Caranya gimana Pak? Caranya adalah kita tahu bahwa VBA itu bisa kita jabarkan sebagai, maaf ya, kesenggol dikit. Oke. VBA itu bisa kita jabarkan sebagai VB min VA. Maka kalau ditanya berapa VB, bisa kita tuliskan sebagai VA plus VBA. Dari sini VA sudah kita gambarkan Mas. Lanjutannya adalah kita menggambarkan VBA. VBA mana? Ini VBA. Gambarnya gimana Pak? Kita geser ke ujungnya VA. Saya ambil warna biru seperti ini. Tapi kita belum tahu Mas, arahnya apakah ke atas atau ke bawah. Yang terakhir kita gambarkan kecepatan V di pangkalnya VA. Maka akan ketemu titik potong di sini. Dari sini kita bisa asumsikan bahwa
Kalau VA itu ke atas, Mas, karena ini tambah, berarti VBA-nya ke atas atau ke bawah? Ke bawah, karena dia lanjutannya. V, B, A. Kalau VB, lawannya atau lanjutannya? Lawannya, karena sama dengan ini V, B. Akhirnya dari sini kita bisa menjawab besar dari kecepatan di titik A, di titik BA, dan juga di titik B. Dengan cara apa? Kalian mengukur dengan menggunakan penggaris seperti ini ya. Nah, ini kalian tinggal geser aja. Sorry. Ini kalian tinggal ukur, Mas. Panjangnya berapa senti dari titik ujung ke titik ujung. Itu akan menjadi besar dari kecepatan yang dihasilkan. Cukup jelas? Oke. Silakan nanti berikutnya. Di sini saya sudah unggah tugas yang nanti akan kalian kerjakan di e-learning, dan silahkan kalian kumpulkan kembali nanti ke dalam e-learning sesuai dengan waktu yang sudah saya jadwalkan. Kenapa? Karena kalau misalkan melebihi dari jadwal yang sudah ditentukan, maka kalian tidak bisa mengunggahnya kembali. Ini akan menjadi evaluasi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kira-kira ada pertanyaan untuk pertemuan pada pagi hari ini? Cukup jelas? Oke, kalau misalkan sudah cukup jelas, saya akhiri untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu pertemuan yang ke-10 ya, di mana di pertemuan ke-10 ini kalian diminta untuk bisa menganalisis sebuah kecepatan dari mekanisme ekol peluncur atau mekanisme 4 batang penghubung. Sekian waktu yang saya berikan untuk terkait dengan materi pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Demikian video pembelajaran terkait mata kuliah yang saya ampu, kinematika dan dinamika 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.